Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian rutin kita setiap bulan, kaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sehingga pada hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kajian kita malam ini bersama Ustadz Askar Wardana Hafizahullah akan membahas faidah-faidah dari hadis yang berjudul Antara Kebajikan dan Dosa. Insya Allah dalam 1 jam ke depan Ustadz Askar akan memaparkan faidah-faidah dari hadis tersebut. Untuk sahabat yang akan bertanya boleh menyampaikan chat secara langsung kepada kami dan akan kami bacakan setelah kajian selesai. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz Askar bisa dimulai. Ya. Ustaz. Jazakumullah khairan Mas Ruli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul ya, di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam hari ini mendapatkan ridhonya dan menjadi tambahan pemberat mizan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh eh, Mas Ruli, bahwasanya pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu masuk pada hadis ke-27. Dan insya Allah pada malam hari ini tadi saya sudah share nih di kolom chat. Ya, ada Ustaz. Nggih. Mari kita baca Bapak sekalian hadis beserta faedah-faedahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Hadis yang ke-27 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa iyyana wa iyyakum ajma'in. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu tas'alu 'anil birri aw ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafs wa tma'anna ilaihi al qalb wal ithmu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauk hadithun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan.
Yang artinya dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Adapun dosa adalah apa yang menggelisahkan jiwamu dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pun bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bertanyalah kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati kita merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Hadis ini adalah hadis hasan. Kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad, dua orang imam yaitu Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, atau sebenarnya di situ ada dua riwayat hadis, ya, yang satu dari Anwas bin Sam'an dan yang kedua adalah dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah yaitu tentang keutamaan akhlak yang mulia. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi beliau eh, memberikan sabdanya al-birru husnul khuluq. Yang al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Yang mana bentuk sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, al-birru husnul khuluq. Ya, ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya seluruh kebajikan itu adalah intinya adalah akhlak yang mulia. Itu. Dan memang kalau kita melihat, memang itulah eh, inti dari agama Islam ini. Ya. Apakah berarti kemudian bagaimana dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Bagaimana dengan keimanan, ya? Kok cuma akhlak saja begitu, ya? Maka perlu kita ketahui bahwasanya akhlak yang mulia di sini itu tidak terbatas akhlak kepada sesama manusia, ya. Memang ketika dimutlakkan akhlak, maka diantaranya adalah menunjukkan akhlak ketika bermuamalah terhadap sesama. Ya. Namun, ya seperti dalam hadis ini tidak tidak berarti kemudian dimanai bahwasannya akhlak yang mulia di sini adalah kemudian ia menafikan tauhid, tidak. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau pernah bersabda, Inna ma bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan, ya, akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Maka hadis-hadis seperti ini bukan berarti menafikan, oh berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berdakwah untuk tauhid, mengajak manusia kepada kemainan, bukan. Ya. Oh berarti yang penting adalah akhlak saja kepada sesama. Ya, adapun ya apa namanya masalah tauhid, masalah ya sholat dan apa hubungan kita dengan Allah itu adalah nanti nomor dua misalnya, enggak. Ya. Maka ketika disebutkan akhlak yang mulia seperti ini, ya, secara mutlak yang kaitannya dengan keseluruhan agama, maka akhlak mulia di sini mencakup akhlak kita kepada Allah yang pertama dan akhlak kita kepada sesama makhluk. Ya. Jadi jangan salah dipahami kemudian oh berarti nggak penting tauhid itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-birru husnul khuluq. Ya, kebajikan itu intinya adalah akhlak yang mulia. Berarti orang itu yang penting akhlaknya saja, nggak sholat nggak apa-apa. Ya. Maka ini keliru. Ya. Yang paling utama adalah apa? Adalah ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia ini tidak menafikan sekali lagi
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang dimaksud dengan akhlak mulia di sini adalah mencakup yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka itu semua termasuk dalam akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu ya justru yang paling utama. Ya. Maka keliru yang kemudian ya, memaknai yang penting itu adalah akhlak. Ya. Yang penting adalah insaniah kita, kemanusiaan kita. Adapun sama Allah Subhanahu wa taala maka itu nanti misalnya ya, maka justru ya yang akhlak yang mulia ini mencakup yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi beliau bersabda al birru husnul khuluq. Kebajikan sama dengan akhlak yang mulia. Ya. Maka di sini ada sebuah persamaan bahwasanya kebajikan itu sama dengan apa? Akhlak yang mulia. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ini bisa dilihat, bisa dicatat, surat Al-Baqarah ayat 177. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan keterangan yang lain tentang albir itu apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksud dengan kebajikan adalah man amana billah, ya, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Kemudian tidak selesai sampai di situ, wa atal mala ala hubbihi, kemudian dia memberikan hartanya. Ya. Jadi yang pertama adalah masalah keimanan dulu. Ya. Baru setelah itu, ya, berbuat baik terhadap sesama, memberikan harta yang dia sukai, zawil kurba wal yatama masakin, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil wasailina wa firriqab, kepada ya para musafir yang kekurangan, yang bekal habis bekalnya, ya, orang yang minta-minta ataupun orang yang ya untuk membebaskan budak. Baru setelah itu juga wa aqamas shalah wa ataz zakah. Jadi kebajikan juga adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdim idah, dan orang-orang yang menepati janji ketika mereka berjanji. Artinya apa? Ini semua kebajikan. Jadi jangan disamakan bahwasanya maksudnya sabda Nabi SAW tadi al birru husnul khuluq, ya. Oh berarti agama ini intinya adalah akhlak saja pada sesama. Ya, berarti kalau kita nggak sholat nggak apa-apa. Ya, nggak mesti yang masalah tauhid nggak penting, nggak, ini keliru. Ya, karena sekali lagi al birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Di dalam ya surat Al-Baqarah 177 tadi, walakinnal birra, akan tetapi kebajikan adalah iman kepada Allah. Ya, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. Ya, kemudian memberikan harta kepada yang dia sukai, kepada sesama. Ya, sholat, zakat, menepati janji. Jadi ini ya inilah agama Islam, itu agama yang lengkap, yang sempurna. Ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ya. Percuma kalau kita berakhlak baik kepada sesama, ya, kita baik kepada tetangga, ya, suka membantu dan sebagainya, tapi kita akhlaknya buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat syirik kepada Allah, percuma. Ya. Akhlak kita kepada makhluk baik, tapi kepada penciptanya makhluk, pencipta diri kita sendiri kita buruk. Untuk apa? Ya. Justru yang paling pertama adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghamba, ya, akhlak kita yang kita berbuat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta pencipta kita. Nah, kebanyakan manusia justru apa? Tidak peduli dengan Rabb-nya.
dia nggak sholat, ya, dia bermaksiat, ya, tapi yang penting baik kepada sesama. Ya. Yang penting adalah baik kepada sesama manusia, kepada hewan, ya. Tapi dia ya membantu kekufuran, membantu kesyirikan, ya, membenci syariat Islam, membenci sunnah-sunnah Rasul. Ya, bagaimana akhlaknya? Akhlaknya kepada Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Albirru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, memang betul. Tapi pastikan di sini kita memahaminya dengan benar, yaitu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Akhlak kepada nabinya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada ayah ibu kita. Akhlak kita kepada ya manusia. Maka ini adalah apa namanya? Yang dimaksud dengan hadis tersebut. Ya. Oleh karena itu karena hadis ini mencakup pokok-pokok agama, maka dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi ke dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di sini. Yang mana kitab Al-Arba'in ini beliau memilih ya hadis-hadis yang memang merupakan pokok-pokok agama. Oleh karena itu di sini ketika disebut al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia, ini mencakup seluruh agama. Akhlak kita kepada Allah itu yang nomor satu. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu yang nomor satu. Ya, seorang seorang manusia ketika dia beriman, ya, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak beriman, ya, meskipun ya apa namanya penampilannya, kekayaannya, dunianya masya Allah. Tapi kalau nggak beriman, maka rendah. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jaba. Ya. Seorang hamba budak, ya, budak yang ya tidak punya apa memiliki dirinya sendiri, tidak bisa. Ya, seorang budak yang diperjualbelikan, tapi dia mukmin, itu lebih baik daripada seorang musyrik, ya, meskipun dia membuat kalian takjub. Ya. Walau aja Pak. Ya, meskipun omongannya, akhlaknya, ya, sikap-sikapnya, kedermawanannya, masya Allah, ya, tapi ketika dia itu tidak beriman kepada Allah, dia kufur kepada Allah, dia musyrik kepada Allah, maka lebih baik mudah, ya, tapi beriman. Ya. Makanya seorang mukmin itu tetap lebih baik meskipun mukmin itu ya yang qawi, yang imannya kuat ataupun yang imannya lemah, ya, selama dia masih dalam batasan mukmin, ya, tidak musyrik, tidak kafir, maka itu tetap lebih baik, jauh, ya. Wa fi kullin khair, ya. Maka ini pentingnya kita menjaga iman, ya. Oleh karena itu Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah apa? Makna husnul khuluq di sini akhlak yang mulia, maka mencakup segala keutamaan, segala kebaikan, ya. Yang paling utama tentu saja adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan meninggalkan segala hal-hal yang buruk, keburukan-keburukan, ya. Yang pertama adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah eh, hal yang utama. Oleh karena itu ini nilai besar sekali nanti di akhirat kelak, ya. Nanti di mizan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antara hal yang paling berat ditimbang di mizan adalah yaitu husnul khuluq. Ya. Dan seseorang dengan akhlak yang baik, dia memiliki sikap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman baik, kepada sesama dia pun baik, maka dia bisa mencapai derajat orang-orang para ahli ibadah. Ya. Orang-orang yang suka puasa, yang suka sholat di malam hari, itu bisa dia susul, ya, dengan akhlaknya yang mulia. Oleh karena itu, ini adalah motivasi bagi kita sekalian. Ya. Makanya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-birru kebaikan itu adalah apa? Pada husnul khuluq. Ini motivasi bagi kita sekalian untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita.
Akhlak pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhlak kita kepada sesama. Dan ini penting sekali, ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya, faedah yang kedua, dan faedah yang pertama adalah tentang keutamaan akhlak mulia, ya. Kemudian faedah yang kedua adalah tanda-tanda dosa. Kalau kita lihat di dalam hadis tadi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ memberikan beberapa tanda-tanda yang dengannya kita bisa mengenali, mendeteksi apakah itu dosa ataupun kebaikan. Yaitu sebagaimana tadi disebutkan, ya, dalam hadis yang pertama, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu adalah apa yang membuatnya ganjalan di jiwamu, gelisah jiwa itu. Ya. Dan kita nggak suka, kita nggak pengen hal itu diketahui manusia. Ya. Ini ada dua tanda. Kemudian di dalam riwayat yang kedua tadi, riwayat yang wabisah, maka disebutkan tandanya dosa juga sama, maha kafinafs, yang membuat gelisah jiwa, ya. Wa taraddada fis sadri, membuat keraguan, mendatangkan keraguan di dalam jiwa. Ya. Jadi ini eh, tanda-tanda yang dengannya kita bisa mengenali apakah sesuatu perbuatan, suatu amalan itu adalah kebaikan atau dosa. Ya. Yaitu yang pertama adalah tanda di hati kita. Dia membuat gelisah, tidak tenang. Ya. Dan tanda yang kedua adalah kita malu kalau diketahui sama orang lain. Ya. Maka hendaknya kita menjauhi ini. Kalau sudah ada dua tanda ini, ya, maka kita harus berusaha menjauhinya. Berkata Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ithmu mahaka fi nafsika, kata beliau, isyaratun ila anna al-ithma ma uthira fi sadri zarhan wa dhiqan wa qalaqan wa tiraban. Di situ ada isyarat dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Dosa adalah apa yang membuat jiwamu itu gelisah, gak tenang. Di sini beliau mengisyaratkan bahwasanya dosa itu berpengaruh kepada dada seseorang, jiwa seseorang. Pengaruh dosa itu, ya. Orang yang mukmin, ya. Kita bicara di sini orang yang mukmin, yang masih dadanya itu bersih begitu, ya. Maka eh, orang yang masih memiliki hati yang bersih, jiwa yang sehat, maka dia akan merasakan sempit dengan adanya dosa itu. Dia akan merasakan ketidaktenangan, dia akan merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Falam yansyarilahu sadru, maka dadanya itu nggak bisa lapang. Ya, ini orang-orang yang beriman, yang masih munsif, yang masih hatinya itu bersih, ya, yang selalu berharap kepada Allah, minta selalu petunjuk, ingin ikut petunjuknya Rasulullah SAW, ya, bukan hati yang sakit, jiwa yang sakit, ya. Karena banyak orang-orang yang jiwanya sakit dia sendiri karena tidak menyadari. Banyak orang-orang sakit tapi dia nggak sadar dia sakit, ya. Dia benci kepada tauhid, dia benci kepada sunnah, ya. Mengaku Islam, iya, tapi nggak tahu bahwasanya dirinya itu sakit. Dia benci kepada orang-orang yang menegakkan sunnah. Dia benci dengan orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis. Ya. Dia nggak suka dengan orang-orang yang yang mengajak manusia kepada ketauhidan. Ya. Maka sebenarnya orang ini sakit, tapi dia nggak sadar. Ya. Maka orang yang jiwanya masih bersih, yang, ya, imannya masih baik, yang hatinya tidak dihinggapi penyakit-penyakit hasad, kemunafikan, dan lain sebagainya, maka ketika ada dosa itu pasti akan sempit, nggak enak. Ya. Ketika dia mengerjakan hal tersebut, pekerjaan tersebut, dia akan nggak tenang hatinya. Ketika dia menerima, ya, harta tersebut, misalnya harta yang haram, dia nggak akan tenang.
Ya, falam yansyari lahu as-sadr. Dadanya itu nggak akan tenang, ya, enjoy gitu nggak akan. Wa ma'ahada fahuwa inda nasi mustankar bihaits yunkirunahu inda tila'im alaih. Ya. Dan bersama dengan itu pula, memang perkara ini adalah diingkari oleh orang-orang, oleh manusia. Ya. Kalau orang-orang melihat dia melakukan itu, pasti akan diingkari, akan dicela dia. Wa hadza a'la maratib bi ma'rifatil itsm indal ishtibah. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi dalam mengenali dosa ketika ketika kita ragu-ragu. Ya. Maka ketika kita ragu-ragu apakah ini kita maju atau enggak, ini dosa atau tidak nih. Ya, kemudian hati kita tidak tenang dan orang-orang ini pasti mencela kita kalau kita melakukan ini, jelas dosa. Ya. Wa huwa mastan karo annas fa'ilahu wa ghairu fa'ilihi. Ya. Yaitu apa-apa yang diingkari oleh manusia, ya, pelakunya dan perbuatannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tanda-tanda, ada dua tanda berarti ya. Yang pertama adalah itu hati, ya, itu deteksi dari hati kita. Yang kedua adalah deteksi dari eksternal, yaitu apa? Manusia mengingkari hal tersebut. Maka tapi di sini adalah tentu saja dalam keadaan yang baik, ya, hati yang baik, ya. Jadi detektornya itu juga, barometernya itu baik, ya, hati yang baik, juga keadaan masyarakat yang baik, gitu. Ya. Karena kalau keadaan hatinya rusak, ya nggak bisa mendeteksi itu. Ya. Meskipun ini jelas-jelas haram, jelas-jelas misalnya, ya, apa namanya, sudah ada dalilnya, hadisnya sudah jelas ada, diberitahukan. Tapi jiwanya sombong, nggak, ditolak hadis tersebut. Nah, ini nggak bisa mendeteksi itu. Ya. Atau keadaan masyarakatnya juga tidak baik. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Ya. Masyarakat dalam keadaan jahil, maka ini pun tidak bisa dijadikan sebagai sebagai detektor. Ya. Maka di sini memang harus dalam keadaan yang masih baik. Ya. Maka ini memang makanya disebutkan oleh Alim Ibnu Rajab, wa hadza a'la maratib ma'rifatal itsm indal istiba. Ini yang ya derajat yang paling tinggi untuk mendeteksi dosa dan kemaksiatan. Gitu. Ya. Sehingga menjadi eh, ya cukup dengan dua ini saja, kalau memang hatinya baik dan masyarakatnya baik, jelas, sudah jelas begitu. Ya. Tapi semakin di sini kan keadaan jiwa-jiwa banyak yang sakit. Ya. Kadang kita sendiri sakit tapi tidak sadar dengan penyakit. Ya. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah berzikir, ya, tapi dianggap biasa saja. Ya. Maka ini kita harus, ya, harus, ya, menjaga diri kita baik-baik. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini faedah yang kedua, ya, yaitu tanda-tanda dosa. Jadi ada dua tadi, ya, yaitu dari secara internal, hati kita tidak tenang, gelisah, dan yang kedua adalah secara eksternal, yaitu manusia mengingkarinya. Ya. Meskipun tadi disebutkan Nabi SAW, wakari kita dari diri kita sendiri, kita malu kalau dilihat sama manusia, malu diketahui oleh orang-orang. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pentingnya menjaga hati, pentingnya menjaga hati. Ya. Karena dengan hati yang bersih, hati yang terus berusaha mendekat kepada Allah, maka kita itu bisa dengan mudah mendeteksi dosa. Gitu. Ya. Tapi kalau hati kita itu sudah penuh hawa nafsu, hati kita itu kotor, hati kita itu sakit, bahkan sampai hatinya itu mengkeras ataupun bahkan mati, waliyadzubillah, maka nggak bisa, ya, membedakan mana mana yang halal, mana yang haram, nggak. Sebenarnya dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika hati itu sudah hitam, sudah keras, ya, maka dia pun tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Nah, ya, maka disinilah pentingnya menjaga hati, yaitu qalbun salim. Ya. Dan ini kunci keselamatan di dunia dan di akhirat.
Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana sudah tidak bermanfaat harta benda maupun anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Ya. Nah, di sini penting sekali kita menjaga menjaga hati. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sendiri tadi bersabda dalam riwayat yang wabisah, istafti kolbak. Ya. Istafti, mintalah fatwa. Ya. Tanya kepada hatimu dulu. Gitu. Itu detektor pertama. Ya. Kalau seorang dia itu mukmin yang baik, ya nggak usah jauh-jauh, tanya hatimu serak apa enggak, gitu. Ya, enggak, ya. Ini adalah ketika memang ya ini memang tergantung hati juga, begitu ya. Maka di sini pentingnya kita menjaga menjaga hati. Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi kalau buruk, maka seluruh tubuh akan buruk, yaitu adalah al-qalbu hati. Ya. Oleh karena itu, di sini penting sekali kita untuk menjaga menjaga hati. Ya. Bersihkan dari kekufuran, ya, bersihkan dari kesyirikan, ya, membersihkan dari hasad, dari kemunafikan, dan dari penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, itu tugas kita. Ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, yaitu dengan mentazkiyah, mensucikan jiwa kita dengan beramal soleh, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, ya, dan segala apa yang ya bentuk peribadatan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Maka itu bisa bisa menjaga hati kita, ya. Dan ketika namanya manusia, ya pasti berbuat salah, pasti buat pasti mungkin terjatuh kepada kemaksiatan. Ketika kita bermaksiat, maka hati itu akan ternoda. Maka hendaknya kita segera-gera mencucinya, yaitu dengan apa? Bertaubat. Ya. Maka banyak-banyaklah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati ini. Ya. Kalau hati ini sudah terjaga, ya, maka ya istafti qalbak, katakan. Tanya kepada hatimu dulu coba. Ya. Karena kalau hati itu baik, dia dihadapkan kepada dosa, pasti nggak tenang jiwa itu. Ya. Sebaliknya ketika itu adalah perbuatan kebaikan, maka jiwa ini akan tenang, tentrem. Ya. Maka ya disinilah pentingnya menjaga hati sehingga dalam segala segala momen itu kita bisa menjadikan ini detektor pertama kita. Ya. Karena itu yang kita miliki secara secara ya sudah dari sananya begitu ya. Itu yang kita miliki. Kalau ilmu maka ilmu harus kita pelajari kan. Kita harus belajar apa dalilnya nih. Ya. Nah, terkadang kita kurang ilmunya. Maka hati ini ya, tapi harus dijaga hati itu. Ya. Syukur-syukur kalau terus tentu saja kita wajib juga menuntut ilmu sehingga ketika ada perkara ini amalan bagaimana nih? Oh, tahu ini nggak ada dalilnya nih. Kita tinggalkan. Ya. Oh, jelas ini ada larangannya dalam Al-Quran. Ini jelas ada larangannya dalam hadis. Kita tinggalkan. Ya jelas itu. Ya. Maka ini kalau memang kita atau kita bisa bertanya, ya, ya seperti para sahabat bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul bagaimana ini? Ya. Tapi ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita jauh dari ya, para ulama, ya, sedangkan ini permasalahan ada di hadapan kita, maka di sini pentingnya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat itu. Sehingga cukup kita tanyakan kepada hati kita, aduh ini baik nggak ya? Gimana? Ya, wahai jiwa, wahai hati, wah nggak tenang ya sudah tinggalkan begitu. Ya, nah ini eh, pentingnya kita menjaga hati kita. Ya, jadi dalam segala hal, ya. Nah terkadang eh, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, disebutkan
Wa in aftakan nas, manusia memberikan fatwa. Ya, orang-orang teman-teman kita ngasih tahu, nggak apa-apa itu begini-begini. Ada kok fatwanya boleh kok. Gitu. Ya, maka di sini karena hati yang baik itu dia sebagai detektor pertama, ya, maka nggak, hati saya masih nggak serk nih gitu. Ya. Maka itu pentingnya kita menjaga hati kita. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang keempat, yaitu secara fitrah Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan dosa dan kebaikan. Yaitu Allah memberikan hati kepada kita itu. Ya. Memberikan hati yang baik sebenarnya. Setiap manusia. Ya. Cuman manusia inilah yang kemudian ya, dia mengotori hatinya dengan ya hawa nafsu, dengan kemaksiatan, mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Sehingga kemampuan itu pun berkurang, berkurang, bahkan bisa sampai hilang, habis. Ya. Maka secara fitrah Allah sudah memberikannya. Ya, hati yang bersih itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kitanya inilah yang ya tidak bisa menjaga kebersihan ya, jiwa kita. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang kelima, yaitu hendaknya meninggalkan fatwa yang tidak bersandar kepada dalil syar'i. Jadi ketika kita mendapatkan ini ada fatwa boleh kok, ya. Tapi kita ya, tidak mendapatkan dalilnya apa, ya, atau cuma disampaikan aja sama tahu. Ada fatwa boleh kok, loh. Gimana kok bisa boleh? Ya nggak tahu, pokoknya boleh katanya. Nah ini perlu, ya. Sedangkan hati kita yang kita jaga ini bersih, memang, ya. Kemudian masih belum serp, ya kita tinggalkan dahulu, ya. Sampai jelas kepada kita perkaranya, ya. Itu benar-benar halal, baru kita bisa bisa tenang di situ. Tapi selama jiwa ini masih belum tenang, ya, dan ya tidak ada penjelasan, ya, maka kata Nabi SAW beliau mengingatkan, wa in aftakan nas wa aftau. Meskipun mereka manusia memberikan fatwa, ya, fatwa-fatwa terus begitu, tapi ketika hal tersebut adalah ya tidak sesuai dengan syariat Islam, yang kita tinggalkan, ya. Sampai sekali lagi ada dalil syar'i yang jelas, ya, yang hati kita pun tenang kepadanya, baru kita bisa mengambilnya. Ya. Oleh karena itu, yang keenam, faedah yang keenam adalah jangan sembarangan meminta fatwa. Ya. Jangan sembarangan juga kita mengambil mengambil fatwa. Ya. Karena fatwa ini tentu saja harus kita bertanya kepada ahlinya. Ya. Dan juga eh, harus jelas gambarannya kepada ketika kita bertanya kepada sang pemberi fatwa tersebut. Karena eh, hukum dari sesuatu itu adalah far'un an tasawwuri, bagian dari cabang dari gambaran permasalahan tersebut. Kalau gambaran permasalahannya itu nggak jelas, maka fatwanya nanti bisa berbeda hukumnya. Ya. Jadi harus pertama kita jelas bertanyanya kepada siapa, ya, siapakah muftinya, ya. Dan yang kedua adalah permasalahannya harus juga jelas, ya, digambarkan secara jelas kepada sang mufti tersebut. Ya. Maka jangan sembarangan kita meminta fatwa, ya, kepada semua orang, ya. Jangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali melainkan adalah yaitu orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu ahli ilmu, kalau kalian tidak mengetahui ilmunya. Ya. Makanya kita bertanya kepada ahli zikir, ya, ahli ahli ilmu, ya, kepada para ulama yang rasih di dalam keilmuan, ya, yang ya seorang ulama rabbani yang solih, dikenal ketakwaannya, dikenal keilmuannya. Ya, jadi jangan sembarangan, ya, dalam meminta fatwa. Begitu pula
eh, juga jangan kita mengambil fatwa yang kemudian yang ingin mencari keringanan begitu ya. Istilahnya adalah tatabu rukhas, mencari-cari keringanan-keringanan, cari yang boleh-boleh ya. Karena kalau kita cari semua yang boleh-boleh begitu ya, ada saja ya, ada saja di antara para keterangan para ulama, para fuqaha ya, cari pendapat-pendapat yang membolehkan ya. Karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih itu ada saja pendapat-pendapat yang nyeleneh ya. Yang mungkin karena yang ya keadaan saat itu ya, keilmuan yang terbatas, artinya dalil belum sampai kepada mereka sehingga mereka kadang berisyaad menyelisih dalil ya, ataupun memang kadang ya pendapat-pendapat yang syiad. Karena kalau kita cari ada saja ya pendapat yang memperbolehkan khomer misalnya ya, ada pendapat yang boleh menikah tanpa tanpa wali ya, ada pendapat yang boleh ya, masalah saksi cari pendapat bolehnya menikah tanpa saksi ya, akhirnya apa, akhirnya jadi perzinahan kan ya. Jadi pendapat-pendapat yang boleh ini dikumul-kumulkan akhirnya apa ya, ya menikah di hotel tanpa saksi tanpa wali ya, jadi apa, jadi perzinahan ya. Makanya di sini bahaya ya. Hendaknya kita ketika kita mencari fatwa pun adalah niatnya harus benar-benar ingin melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba ya. Jangan sampai kita yang mencari fatwa itu adalah mencari-cari pembenaran bukan kebenaran. Ini juga keliru. Ya. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, faedah yang ketujuh adalah mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yaitu maksudnya apa? Tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepada Wabisah bin Ma'bad eh, ketika baru datang langsung ditanya, ya apakah engkau cita untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Ya, artinya sudah diketahui maksud dan tujuannya sebelum orang itu menjelaskan gitu. Jadi baru datang sudah ketahuan maksudnya apa. Ya, makanya di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun ya bagaimana Ustaz sekarang ada orang-orang yang bisa juga menebak seperti itu, ya. Maka yang kita takutkan itu adalah bantuan dari bangsa jin, ya. Ada jin yang memberitahukan, ya, sebagaimana ya para dukun ya, maka sebaiknya hal itu adalah kita kita jauhi wallahu ta'ala. Kemudian di antara faedah lainnya yang kedelapan yaitu adalah kebaikan itu membuat hati bersih dan tenang ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan di dalam riwayat Wabizah ya, al birru matma'annat ilahi nafs wa ma'anna ilahi qalb. Kebajikan itu adalah yang jiwa itu kita tenang kepadanya ya, hati itu tenang ya. Maka ketika itu kebaikan, ya hati itu akan tenang, ya, akan bawa kepada ketenangan. Ya. Seseorang yang dia makan, ya harta yang jelas-jelas dia bekerja, ya, atau berjual beli dengan cara-cara yang halal jelas, ya. Maka ketika dia memakannya dia tenang nih. Ya. Kemudian orang yang dia menikah, ya, jelas dengan baik-baik, ya, dengan pernikahan yang sah, ya. Maka ketika dia berhubungan suami istri, dia akan mendapatkan ketenangan di situ. Ya, tenang. Ya. Namun orang yang dia ya, berzina dengan berselingkuh dan lain sebagainya, ya, maka di situ ada ketidaktenangan. Ya. Apalagi kami digerebek begitu ya, sekarang banyak viral digerebek di apa namanya, dikerutuk dan lain sebagainya begitu. Ya. Maka ya, nah ini adalah bagian dari dosa. Ya. Makanya kita menjauhi apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, sekali kebaikan itu akan menjadikan hati menjadi tenang. Jiwa itu tenang, tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada kegelisahan. Namun sebaliknya, kalau itu dosa, maka hati itu pasti akan ya, tidak tenang meskipun kita menenang-nenangkan. Ya. Tapi ya, ketidaktenangan itu pasti akan terus mengikuti, maka sebaiknya adalah ditinggalkan dan dijauhi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Faedah yang kesembilan, yaitu dosa akan mengotori hati. Ya. Karena setiap dosa yang kita lakukan, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang anak Adam dia melakukan suatu amalan dosa, nukitat fi qalbi nuktatan sauda, maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Ya. Kalau dia terus ya melakukan dosa akan ya, ditambah. Kalau dia bertobat, ya, fa in taba wastaghfara, ya, dia bertobat, dia beristighfar, dia tinggalkan, ya, sukhila qalbu, maka akan dibersihkan hatinya menjadi bersih lagi, menjadi cemerlang hati itu. Tapi kalau dia terus ya melakukan dosa itu, ya, tidak mau bertobat, tidak mau berhenti, maka terus hitam 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 terus hatta ta'lu qalbah, sampai menutupi seluruh hatinya. Maka itulah ron, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penutup, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, ya, bahkan ya ron itu penutup, ya, yang menutupi hati mereka gara-gara dosa-dosa yang mereka kerjakan. Waliyadzubillah. Maka dari kita membersihkan hati ini, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bermajelis seperti ini kita diingatkan, ya, banyak-banyak beristighfar, ya, lisan kita ini terus, ya, astagfirullah, 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 wa atubu ilaih terus, ya. Ini akan apa? Membersihkan hati kita, ya. Dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, dengan kita, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu akan membersihkan hati. Tapi sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan mata kita, ya, maka ya ini banyak yang terjadi saat ini, ya. Nah, ya, seseorang misalnya dia ya, dengan gadgetnya saat ini, yang mana menurut penelitian sekarang ini, ya, penggunaan gadget ini meningkat begitu, ya. Manusia itu rata-rata, apalagi Indonesia ini sedang naik, ya, yang mana gadgetnya itu bisa sampai 5 jam lebih dalam sehari, ya. 5 jam, ya. Itu yang rata-rata, ya. Mungkin di antara kita bisa lebih dari itu, ya. Nah, kalau 5 jam itu ternyata dalam maksiat, ya, maka itu akan mengotori jiwa kita, ya. Tapi kalau dipakai dalam kebaikan-kebaikan, ya, dalam kebajikan-kebajikan, untuk bermajelis ilmu seperti ini, untuk, ya, bersilaturahmi, maka itu akan membersihkan hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau dipakai dosa, dan itu kebanyakannya, ya, dan itu kebanyakannya, maka itu akan justru mengotori hati kita, ya. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini yaitu adalah hendaknya kita menjauhi kemaksiatan baik ketika kita bersama manusia maupun bersendirian, ya. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan di antara tanda dosa adalah wa karihta an yattali alaihin nas, yaitu kamu benci, kamu tidak suka orang melihatmu melakukan hal tersebut. Kita nggak suka hal itu diketahui, ya. Ini menunjukkan bahayanya bermaksiat ketika kita bersendirian, ya. Karena ketika kita bersendirian merasa tidak ada yang melihat, ya, maka kita pun berani bermaksiat. Ini bahaya, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau memberikan peringatan kepada kita, ya. Kata beliau, inilah a'lam aqwam min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihamah. Sungguh saya benar-benar mengetahui adanya orang-orang dari umatku yang mereka akan datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala kebaikan yang banyak sekali. Pahala-pahala besar seperti gunung Tihamah putihnya, ya. Jadi di antara umat beliau nanti ada yang membawa apa? Pahala besar-besar. Ya sholatnya, ya zakatnya, ya sodakohnya, ya haji, ya macam-macam, ya.
Namun apa kata Nabi SAW? Ja'alallahu haba'an mansura. Ternyata pahala-pahala yang bergunung-gunung tersebut Allah jadikan debu yang berterbangan. Ya, tidak bernilai sama sekali. Ya. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jallihim lana, sifhum lana." Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami siapa mereka ini. Seperti apa ciri-ciri mereka ini. Agar jangan sampai kami ini terjatuh menjadi seperti mereka tanpa kami sadari ya Rasulullah. Siapa mereka ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum min bani jildatikum." Ketahuilah mereka ini dari kalian sendiri juga. Ya. Jadi orang-orang muslim, orang-orang beriman juga. Ya. Ya, khuduna minal kama ta'khudun, mereka itu ibadah di malam hari seperti kalian ibadah. Jadi orang-orang ini sholat tahajud, ya, sholat malam luar biasa. Ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan apa yang diharapkan oleh Allah, intahakuha. Mereka langgar itu. Ya. Ketika bersendiri mereka bermaksiat. Ya. Maka ini bahayanya kita bermaksiat ketika apa? Sedang bersendirian. Ya. Bisa menggugurkan amal-amal baik kita, waliyadzubillah. Ya. Bukan berarti juga kemudian kalau gitu amal kita bermaksiat terang-terangan saja, ini juga bahaya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku masih bisa diampuni dosanya, ya, kecuali orang-orang yang terang-terangan bermaksiat. Ya. Maka bermaksiat terang-terangan namun sembunyi-sembunyi itu sama-sama bahayanya. Harus segera kita taubati, harus segera bertobat darinya. Ya. Maka di sini hendaknya kita menjauhi kemaksiatan itu, dosa-dosa itu, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma gfirli dzanbi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Diqqah wa jullah, ya, baik yang sedikit maupun yang besarnya. Ya, awalahu wa akhir, yang awal maupun yang akhir, sirrahu wa alaniyata, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Ampuni semuanya Allah. Ya. Nah, ini eh, ada 10 faedah ya dari hadis tersebut, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada Mas Ruli ya untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC kita Mas Ruli, wallahu taala alam, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Mas Ruli. Ya, jazakallahu khairan kasir Ustaz. Silakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat kalau ada yang mau bertanya bisa diketik di kolom chat ya. Tuh, sampai saat ini belum ada sih Ustaz. Ya, Sa- biasanya Mas Ruli duluan Sambil nih. menunggu. Nah, sudah ketemu. Ya, Sambil menunggu Ustaznya. Jadi kebajikan itu sama dosa itu kan sifatnya universal ya Ustaz ya, sudah fitrah manusia gitu. Jadi semua orang mungkin fitrahnya bisa mengetahui yang mana itu kebajikan, yang mana itu dosa gitu. Nah, tetapi ada mungkin kasus ya, misalkan orangnya itu eh, Nasrani atau non-Muslim gitu. Kemudian ada dihadapkan satu pilihan, kemudian beliau itu mengucapkan atau eh, mengandalkan hatinya gitu, ikuti kata hati, padahal beliau Nasrani gitu. Nah, kalau eh, seperti yang Ustadz sampaikan tadi itu memang sifatnya fitrah gitu. Tapi ketika orang Nasrani, oh, apa yang bisa kita sampaikan ya ke orang itu gitu. ya. Artinya mungkin satu pilihan itu kan kebijakan yang bisa mempengaruhi terhadap Muslim yang lain gitu. Nah, kita memberitahukannya seperti apa ya Ustaz? Ya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Ruli. Jadi kalau dibilang tadi adalah sifatnya universal, ya tidak bisa dimutlakan juga, ya tapi juga sebagian mungkin bisa dimutlakan. Ya artinya apa? Artinya kebaikan itu ada yang memang
disepakati, ya. Namun di sisi lain, ya, bahwasanya akhlak yang mulia di situ tadi sudah kita jelaskan itu mencakup juga adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling utama, ya. Maka kebajikan di sini ketika kita pahami dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, maka kebajikan di sini adalah tentu saja harus dimulai dengan apa? Dimulai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu, ya. Ketika justru seseorang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja dia kehilangan kebajikan yang paling utama, ya. Inti dari kehidupan dunia ini, kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling wajib, kebaikan yang paling utama, ya. Oleh karena itu di sini eh, ketika disebutkan hati, ya, maka hati di sini adalah hati yang masih di atas fitrah, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, jiwa yang terlahir itu adalah di atas fitrah, ya. Jadi asalnya itu memang baik, ya. Tapi kemudian fa'abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Orang tuanya lah yang merusaknya, ya. Dijadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani, ya. Nah, maka ketika itu sudah rusak, ya, yang asalnya fitrah itu dia menghamba hanya kepada Allah, ya, tahu ada satu pencipta yang harus disembah yaitu Allah, itu sudah fitrah. Tapi ketika dirusak, ya, maka rusaklah itu fitrah, ya. Ketika, ya, hati itu sebenarnya sudah dari awal sudah diberikan fitrahnya. Ketika mendengar Al-Quran, ya, dia akan menerima apa yang diharamkan, diharamkan khamr, diharamkan daging babi, diharamkan berzina dan lain sebagainya. Dia akan menerima, ya. Tapi ketika fitrah ini sudah dirusak, ya, maka tentu saja, ya, hati itu tidak bisa dijadikan sebagai sebagai detektor lagi karena sudah rusak, Mas, gitu, ya. Maka disinilah tadi makanya salah satu faedahnya pentingnya kita menjaga menjaga hati ini sebersih mungkin, sebaik mungkin, biar bisa mendetek langsung kalau ada dosa itu, ya, karena itu yang paling cepat, gitu. Untuk mendeteksi dosa itu tadi bisa dengan bertanya kepada seorang alim atau kita sendiri punya ilmunya. Jadi kita bisa mendeteksi, oh ini dosa nih, ya, karena jelas ada dalilnya nggak boleh, ya. Oh, atau saya sudah bertanya kepada, ya, ustadz, ya, bahwa saya ini ya disebut dalam Quran nggak boleh, ya. Namun ketika kita ilmunya nggak punya, ya, nggak bisa menghubungi ustadz juga, ya, maka bagaimana nih kita dalam masalah ini? Hati di situ yang kita pakai, ya. Tapi hati di sini adalah hati yang masih baik, Mas. Hati yang masih di atas fitrah yang tadi sudah dibekali. Tapi ketika hati itu sudah rusak, ya, hati itu dirusak dengan hawa nafsu, ya, dengan rasa hasad, kemunafikan, dengan ketidakikhlasan dan lain sebagainya, maka, ya, terkadang dia, ya, keliru, ya. Yang ditanya hatinya yang keluar adalah hawa nafsu ternyata, ya. Makanya juga harus berhati-hati. Jadi itu maksud mana dari sabda Nabi SAW tadi, ya, tanyalah kepada hati, itu bukan sembarang hati, tapi hati yang memang mereka masih hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang masih ada fitrah di situ. Allah Ta'ala. Makasih Ustadz jawabannya. Ini ada Ya. pertanyaan di kolom chat Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah setiap muslim yang sudah ikut taklim dan tahu ilmu akan berdosa bila dalam keadaan mampu tapi tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar? Nah, mohon pencerahannya. Syukron Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Nabi SAW pernah menjelaskan, ya, perihal amar ma'ruf nahi munkar. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangan.
Fa in lam yastati fa bilisani, kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau dia nggak mampu maka dengan hatinya. Fadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah keimanan. Maka di sini memang amar ma'ruf nahi munkar itu kata para ulama bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya. Nah, ketika seseorang dia memang mampu, mampu di sini ada dia memiliki kewenangan. Ya. Dia ada lihat orang ya melakukan suatu pelanggaran jelas, kemaksiatan. Ya. Dan dia sebagai sebagai eh, pihak yang berwenang. Ya. Maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Dia larang itu. Ini nggak boleh. Misalnya menjual sesuatu yang haram. Ya tutup itu. Ya. Tapi ketika kita hanya warga biasa yang tidak bisa menutup, ya, maka jangan sampai kemudian kita apa berbuat anarkis, membakar dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Ya. Dan kita tidak dibebani itu. Kita tidak dibebani. Tugas kita adalah me- apa namanya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ketika kita lihat kemungkaran, kalau memang kita bisa dengan tangan kita, kita memiliki kewenangan di situ, laksanakan. Ya. Misalnya anak kita bermaksiat, ya, maka kita memiliki kewenangan harus mencegah anak tersebut. Harus, kalau dibiarkan, maka nanti kita akan berdosa di situ karena kita berwenang. Seorang ayah misalnya melihat anaknya tidak sholat, maka harus memerintahkan anaknya itu sholat. Kalau dia biarkan, ya, dia bertanggung jawab di situ. Karena memang harusnya dia bisa dengan tangannya. Ya. Fa'ilam yasri, kalau dia tidak sanggup, dia tidak memiliki kewenangan itu, fabilisani, maka dengan lisannya. Ya. Dia memiliki ilmu, sampaikan dengan lisannya. Ya, berupa ya nasihat, ya, disampaikan. Kalau itu pun dia tidak sanggup, ya dia tidak sanggup menyampaikan nasihat, ilmunya kurang, maka minimal adalah dengan hati dan itu selemah-lemah keimanan. Ya. Maka nggak boleh seorang mukmin dia melihat kemungkaran kemudian hatinya malah senang begitu. Harus dia ingkari itu. Ya. Dia ingkari. Ya. Maka ini ya eh, untuk amar ma'ruf nahi munkar ini adalah dilihat juga dengan kemampuan kita. Jadi tidak mesti kita sudah tahu ilmunya, ya, tapi kita ya membiarkan karena memang kita nggak punya kewenangan, ya, maka bukan berarti kemudian kita di situ berdosa karena memang itu adalah di luar ranah kita, sudah di luar kewenangan kita. Ya, wallahu ta'ala. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya lagi, tunggu beberapa saat. Oke. Sepertinya tidak ada lagi, Ustaz. Ya, ini ada ucapan terima kasih dari penanya. Jazakallahu khairan kasir, Ustaz. Yang tadi. Wayakum pada penanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa akhiri, Ustaz, di Ini kajian kita malam ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kasir atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, faedah-faedah dari hadis pada malam hari ini. Semoga menjadi amal ibadah, juga kebaikan untuk Ustadz dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. ini ya Rabbal Alamin. Ya, untuk penutup, mungkin bisa doa dari Ustadz sekaligus juga untuk kajian kita Ini. malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Mas Ruli. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jullahu awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inni nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min al-yaqin wa tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Allahumma ij'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.